penuh waktu. Siap. Berarti semuanya full time ya Bu ya? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Jangan kasih kendor. Benarkah P3K Guru tidak ada paruh waktu atau part time? Dan juga benarkah P3K Guru harus penuh waktu atau full time? Beredar video ya teman-teman, videonya Bu Nunu selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, yaitu yang mengatakan jangan kasih kendor. Gaspol, P3K Guru itu tidak ada paruh waktu atau part time. P3K Guru itu semuanya penuh waktu, harus penuh waktu atau full time. Baik teman-teman, kita bahas ya pada video kali ini kita akan bahas tentang pernyataan Bu Nunu itu, dan semoga perjuangan Bu Nunu ini membuahkan hasil buat P3K Guru, sehingga P3K Guru itu tidak ada yang paruh waktu, semuanya itu harus penuh waktu atau full time ya. Teman-teman, sudah rilis ya, atau sudah terbit, sudah keluar pengumuman dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah ya, di mana di pengumuman ini merupakan pengumuman penyampaian hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan P3K Guru periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini pengumumannya tentunya teman-teman sudah paham, teman-teman P3K sudah banyak yang tahu tentang keterangannya ya. Ada yang R1, R2, R3, kalau misalnya ada yang garing L itu artinya lulus ya teman-teman. Di sini ada beberapa kodenya, ada R1A, kalau R1A itu peserta prioritas guru XTHK 2, kategori 2 menurut Kemenpan 348, kemudian R1B ini peserta prioritas guru non ASN menurut Kemenpan 348, R1C itu peserta prioritas lulusan PPG, dan selanjutnya. Dan kalau misalnya ada tanda L berarti itu teman-teman P3K itu lulus, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini R3 garing L berarti ini lulus. Kalau misalnya ada R3 ini, R3 aja tidak ada kata huruf L-nya, berarti ini mau kemana, kan itu pertanyaannya ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan memutarkan video tentang penjelasan Profesor Dr. Nunu Suryani MPD ya, tentang P3K Guru tidak ada paruh waktu atau part time, P3K Guru harus penuh waktu full time ya. R2 atau R3 ya yang tidak ada L-nya itu pastinya aman kan. Yuk simak penjelasannya ya. Tidak ada guru, paruh waktu, penuh waktu. Siap. Berarti semuanya full time ya Bu ya? Kalau guru nggak ada paruh waktu. Kalau guru ya harus penuh waktu. Siap. Karena kan perhitungan kebutuhan kita guru dengan beban belajar 24. Nggak ada guru paruh waktu. Nah, sudah kan teman-teman? Baik, dari pernyataan Bu Nunu itu bahwa P3K Guru itu tidak ada paruh waktu. P3K Guru itu harus penuh waktu, full time. Semoga perjuangan Prof Nunu itu bisa membuahkan hasil dan bisa mempunyai harapan angin segar bagi P3K yang kodenya itu R2 ataupun R3 tanpa L ya teman-teman, tanpa ada keterangan lulus. Baik, di sini saya akan membagikan. Di sini ada Menpan RB nomor 347 tahun 2024 di sini ya. Yuk kita simak, kita bahas dulu tentang Menpan RB. Menpan RB ini adalah mekanisme seleksi pegawai pemerintah ya teman-teman, dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ini mekanisme seleksi pegawai atau P3K ini secara umum ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, di diktum ke-29 ke-30 ya. Ini pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Kemudian penentuan pelamar ya ke-29 ya, ke-30 sekarang, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29, maksudnya ini diberlakukan secara berurutan bagi XTHK 2, ini urutannya.
Kemudian yang B, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus. Ini adalah Kemenpan RB nomor 3472 tentang mekanisme ya teman-teman. Mekanisme P3K secara umum ya, teman-teman. Bukan hanya guru, di situ ada P3K teknis seperti itu ya teman-teman. Baik, di sini juga tertulis ya di Kemenpan RB 3472 di sini ya, di diktum ke-33 di sini, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun di sini ya, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi masih tetap ya teman-teman R2 atau R3 yang tidak lulus ya, tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Tapi ini adalah Kemenpan RB 3472 yaitu mekanisme seleksi secara umum. Nah, kita menuju ke Kemenpan RB nomor 348 yang mengatur mekanisme seleksi ya, yang khusus untuk guru ya. Di sini ya, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Jadi ini Kemenpan RB nomor 348, yang barusan itu adalah 347 ya. 347 ya teman-teman ya. Yang sekarang 348. Yuk kita simak di sini apa isinya tentang kelulusan. Teman-teman, yang pertama yaitu kita menuju ke diktum ke-28. Ke-28 ini pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya, tentunya berperingkat terbaik ya. Kemudian ke-29 di sini penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 di sini diberlakukan secara berurutan bagi pelamar prioritas atau P1 ya, di mana P1 kita tahu sendiri ya teman-teman, yang sudah mengikuti tes di tahun 2021 dan sudah lolos nilai ambang batas tapi masih belum mendapatkan formasi. Kita tahu ya teman-teman, untuk prioritas di sini ada guru XT THK 2 kategori 2 non ASN lulusan PPG dan juga guru swasta ya teman-teman. Kemudian yang B yaitu guru XTHK 2, kemudian yang C pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, kemudian yang D guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus dan di instansi tempat mengajar saat mendaftar, kemudian lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Oke, ini yang ke-29 ya teman-teman. Nah, di sini juga saya kolongin diktum ke-31 di sini, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, artinya itu tidak lulus ya. Kategori R2 atau R3 yang tidak ada kode L-nya dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini sama ya teman-teman dengan yang Kemenpan RB nomor 347 ya, sama juga di sini. Ya, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi di sini sama ya teman-teman ya. Jadi merujuk pada aturan tersebut bahwa R2 atau R3 yang tidak ada kode N-nya seharusnya menjadi P3K paruh waktu. Ini adalah Kemenpan RB 348 yang memang dikhususkan untuk mekanisme seleksi jabatan fungsional guru, P3K guru. Terkait dengan pernyataan Prof Nunu ya, Prof Nunu yang gas tanpa kendor ya, gas tanpa kendor, P3K guru tidak ada paruh waktu dan juga P3K guru harus penuh waktu full time ya.
Semoga Prof Nunu itu bisa memperjuangkan teman-teman P3K khususnya R2, R3 dan selanjutnya itu untuk tidak paruh waktu ya. Harapan saya Bu Nunu itu bisa nantinya bisa memperjuangkan teman-teman P3K guru untuk nantinya penuh waktu ya, full time. Semoga harapan ini ya dan juga dikabulkan diaminkan oleh teman-teman. Semoga usaha dari Prof Nunu itu bisa terkabul. Amin amin amin. Oke teman-teman, mungkin ini aja ya yang info pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.